Shalom. Puji nama Tuhan karena kita masih bisa beribadah bersama Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menerima ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang Tuhan. Kami bisa melakukan ibadah Tuhan. Tuhan, terima Tuhan menjadi Tuhan yang ada bagi Tuhan. Juga berikanlah ibadah ini Tuhan dari awal pertemuan hingga akhir Tuhan. Jauh-jauh dari berjalan yang jahat Tuhan. Dari gereja-gereja Tuhan yang masih melakukan ibadah Tuhan. Tuhan melakukan ibadah sesuai Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan dengan program mereka. Terus mereka dengan anak Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
setiap hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang melihat Tuhan, hanya Engkau yang melihat Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ada sukacita saudara?
Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Bapa, hadirat Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata di dalam ibadah online, ibadah raya secara online pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan, bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami saat itu belajar kebenaran firman-Mu Bapa, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu, Kau urapi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau siapkan setiap hati pikiran kami, untuk kami sama-sama boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kau urapi hamba-Mu, setiap jemaat-Mu juga ya Bapa, untuk kami boleh belajar, boleh mengerti, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan beracara dari awal hingga selesainya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini kita jumpa kembali di dalam ibadah online GPI Roh Juanda. Saya bersyukur diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu kita sama-sama belajar, biarlah firman yang kita belajar bersama pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online GPI Roh Juanda minggu ini. Di dalam minggu ini saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini saya beri tema jangan tawar hati saat menghadapi masalah. Dan bacaannya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya bersyukur sekali menerima berkat firman Tuhan di dalam 2 Korintus ini. Saya bersyukur karena saya rasakan berkat itu, rasanya itu pas khususnya untuk saya pribadi, dan saya berharap berkat ini juga bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun mengikuti ibadah online GPI Roh Juanda ini. Jangan tawar hati saat menghadapi masalah. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini di ayat yang ke-16. Rasul Paulus, ini adalah surat Rasul Paulus pada jemaat yang di Korintus, yang surat kedua untuk jemaat yang di Korintus. Beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin ada kepahitan atau masalah yang terjadi, itu membuat kita, Tuhan kenapa kau seperti ini? Tetapi Rasul Paulus menasihati kita pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Pada banyak kesempatan Tuhan Yesus sering memperingatkan umatnya untuk tidak mudah kecewa, karena pada dasarnya Tuhan tahu bahwa tidak seorang manusia pun yang kebal terhadap kekecewaan. Mungkin kondisi keadaan saat ini yang gencar, iblis gencar membuat mencari cara untuk melemahkan dan membuat orang percaya mudah kecewa di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Iblis ingin sekali membuat kita hanya mengarahkan pandangan kita pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Kondisi yang tampak dan kasat mata yang saat ini kita rasakan bersama, mungkin karena pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, kesulitan ekonomi juga dirasakan banyak sekali kalangan, bahkan di perusahaan-perusahaan pun banyak sekali yang
libur atau merumahkan setiap karyawan mereka. Nah, karena dengan memperhatikan apa yang kelihatan, pada akhirnya semua itu akan menuntun kita pada kekecewaan demi kekecewaan. Nah, mungkin saat kondisi saat ini yang kita alami, kalau kita memikirkan dan fokus pada masalah yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin secara daging, benar yang dikatakan Rasul Paulus tadi adalah manusia lahiriah kita semakin merosot, daging kita kondisi memang sulit, tetapi saat kita belajar dari sini, menerima firman Tuhan ini, kita manusia batin kita diperbaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena semakin kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, pencobaan, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, memang kalau kita melihat yang kelihatan di depan mata, kondisi keadaan saat ini, siapapun orangnya pasti akan kecewa, mungkin mengeluh, masalah datang silih berganti. Penderitaan dirasakan makin hari semakin berat. Keadaan semakin hari semakin menyulitkan. Namun Rasul Paulus di suratnya yang kedua untuk jemaat di Korintus ini berkata di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami tentu jauh. Saya ulangi lagi, maaf. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. Kenapa Rasul Paulus mengatakan penderitaan ini ringan atau hal yang terjadi saat ini ringan? Karena kenapa? Mengapa dikatakan penderitaan ini ringan? Bukankah berat? Mungkin kalau kita rasakan memang berat. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tahu, seperti mungkin tema firman Tuhan minggu yang lalu yang dibawakan oleh gembala kita Bapak Bernard dengan tema Tuhan tak pernah salah. Memang benar, saya percaya 100% Tuhan tidak pernah salah. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi saat ini? Saya percaya Tuhan rindu untuk kita lebih semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi jangan tawar hati. Kondisi keadaan, masalah yang terjadi, masalah-masalah yang akhir-akhir ini terjadi, jangan membuat kita tawar hati dan meninggalkan Tuhan, tapi membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Nah, kita tidak menghadapi pergumulan itu sendirian, sebab Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan terus bekerja. Imani firman Tuhan itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Percayalah. Memang saya pribadi merasakan, secara daging merasakan memang akhir-akhir ini lebih berat. Tetapi saya percaya, saya bersyukur karena hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini membuat saya semakin hari semakin bergantung penuh pada Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan keahlian saya, pekerjaan saya, pasti saya akan kecewa, kepahitan, dan bahkan akan tawar hati, mungkin juga
tidak lagi mau untuk melayani Tuhan. Tetapi saya percaya 100% apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya itu sudah ada di dalam rencana dan kontrol Tuhan. Jadi saya tidak perlu khawatir. Nah, mungkin saat ini saya bisa berbicara seperti ini karena saya membaca firman Tuhan. Saya akui secara daging saya juga pernah merasakan khawatir itu wajar. Tetapi firman Tuhan kembali muncul, kembali mengingatkan saya pribadi untuk tidak khawatir, tidak memikirkan hal-hal yang kelihatan atau kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Nah, tetapi apa yang harus kita pikirkan? Di dalam surat Rasul Paulus juga di dalam untuk di jemaat Filipi. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Ini adalah nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini disampaikan bahwa hendaknya kita tidak khawatir dengan kondisi keadaan yang terjadi saat ini. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Percayalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita sehingga kita tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa berdoa, tetap bisa mengandalkan Tuhan di dalam kondisi yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya yang 8. Jadi kiranya apa yang harus kita pikirkan? Rasul Paulus menyampaikan di sini juga. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, ini adalah nasihat terakhir Rasul Paulus untuk jemaat yang di Filipi, untuk kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, yang telah dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam masa pelayanannya. Setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka damai sejahtera akan menyertai kita semua. Nah, saya bersyukur sekali karena luar biasa berkat Tuhan yang saya rasakan dalam kondisi keadaan saat ini. Ya mungkin ini saya sedikit kesaksian di dalam kehidupan saya pribadi. Di tempat saya bekerja sudah puji Tuhan sudah ada new normal, beberapa karyawan yang dipanggil, ada beberapa sekitar 150 orang dari kurang lebih 500 karyawan. Nah, meskipun saya belum masuk dalam kloter pertama yang dipanggil untuk kembali bekerja, tapi saya bersyukur dan saya tetap berdoa mengandalkan Tuhan untuk memelihara perusahaan tempat saya bekerja, untuk memelihara setiap kesehatan setiap karyawan, semuanya. Saya serahkan semua pada Tuhan. Dan saya percaya saat saya berdoa, saya mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, mungkin karena kondisi keadaan ini kemarin dari pihak perusahaan sempat mengatakan untuk kerjasamanya untuk setiap karyawan yang dirumahkan, puji Tuhan masih dapat upah 50% dari gaji yang biasanya. Nah, di jalan bulan ketiga karena stok barang dan pemasaran tidak bisa, kami setiap karyawan diminta untuk kerjasama untuk setiap karyawan yang dirumahkan, pihak perusahaan bisa mengasih upah 25% dari gaji. Nah, saya bersyukur kalau saya mikir 25% dari upah saya
apakah cukup untuk operasional hidup keluarga saya dalam 1 bulan? Kalau saya mengandalkan itu, secara hitungan matematika pasti tidak cukup. Tapi saat saya berserah penuh pada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau yang memelihara hidupku, Engkau yang memelihara keluargaku. Aku mau tetap mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memelihara hidup kami, keluarga kami sampai saat ini. Kami tidak kekurangan. Nah, itulah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kondisi saat ini. Nah, mungkin saat saya terfokus dalam kondisi keadaan pekerjaan, ekonomi, kondisi yang terjadi saat ini, mungkin saya bisa menjadi tawar hati. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan saya pribadi, mengingatkan kita semua, jangan tawar hati saat kita menghadapi masalah. Nah, saya bersyukur sekali karena kesempatan yang luar biasa saya bisa bersaksi di tempat ini. Saya berharap apa yang saya saksikan ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang enak didengar. Mungkin kondisi keadaan saat ini tidak baik, tetapi percayalah, imani, semua ini adalah sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Cobaan-cobaan ini Rasul Paulus mengatakan adalah cobaan-cobaan biasa yang tidak akan melebihi kemampuan kita. Nah, di dalam tadi Roma 8 ayat 28 juga berkata, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita saat kita mengasihi Tuhan. Apa saat kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan berarti kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saya percaya kita merasakan hal yang sama saat ini. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap mengucap syukur, tetap mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita semua. Saya diberkati luar biasa dengan firman ini. Saya merenungkan, saya belajar, ternyata benar. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan atau menyaksikan siaran ini, menyaksikan ibadah online ini, mengikuti ibadah online ini, mungkin ragu. Saya bersaksi, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini mungkin ragu, lakukanlah perintah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Percaya, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah mengalaminya. Nah, saya sebenarnya saat dikasih kesempatan untuk menyampaikan dalam firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Nah, Tuhan mengingatkan saya untuk sampaikan firman yang telah kamu alami. Jadi firman itu bisa dirasakan dan bisa nyampe. Jadi saat saya sudah mengalaminya, saya berani menyampaikannya. Karena apa? Karena saya sudah mengalami. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami hal yang sama, mungkin mengalami kondisi keadaan yang terjadi saat ini, lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Janji Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin, pasti digenapi dalam kehidupan kita saat kita taat dan patuh pada perintah-perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kondisi keadaan yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita tawar hati, bahkan sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan motivasi yang benar. Kita mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya percaya dari ayat yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, Rasul Paulus di sini berkata bahwa mengingatkan kita untuk tidak memperhatikan hal-hal yang duniawi, tetapi kita
lebih fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita fokus pada Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Karena apa? Sesulit apapun keadaan, jangan kecewa, sebab semua itu sementara. Marilah belajar melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu mengarahkan pandangan kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan janji firman-Nya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, sesulit apapun keadaannya, jangan kecewa sebab semua itu adalah sementara. Nah, karena semuanya itu Rasul Paulus berkata untuk tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, jadi maksudnya saya belajar dari sini adalah kita tidak terfokus dengan kondisi keadaan yang terjadi. Ya mungkin manusiawi kita secara daging tetap memperhatikan kondisi keadaan saat ini, tapi biarlah itu membuat kita, memacu hidup kita untuk Tuhan. Hal ini terjadi, saya percaya semuanya adalah kehendak Tuhan. Semua terjadi karena izin Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah untuk bangsa ini, untuk hidup kami, untuk hidup kita, untuk hidup saya. Saya percaya Tuhan perhatikan hidup saya. Saya percaya saat kita tidak tawar hati, tidak meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun, tetap mengucap syukur, tetap berdoa, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah, janji firman Tuhan itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Nah, sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti kita, di dalam Ibrani 10 ayat 35. Jadi jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, kepada janji-janji firman Tuhan, kepada berkat-berkat yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Kita percaya saat kita boleh kita fokus kepada janji-janji firman Tuhan, terlebih kita fokus kepada perintah-perintah Tuhan. Saat kita dengan tekun, dengan terus-menerus, dengan senang hati, dengan sukacita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, pastilah janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap dan saya percaya biarlah firman Tuhan, kesaksian yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat GPI Roh Juanda dimanapun berada. Nah, mungkin sampai cukup saat ini untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya akan akhiri dengan doa. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan Bapa, dan kami boleh belajar bersama kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya kondisi keadaan yang terjadi pada saat akhir-akhir ini Bapa tidak membuat kami tawar hati, tidak membuat kami meninggalkan Engkau, tetapi justru membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin mengandalkan Engkau, semakin hari semakin bersuka cita karena Engkau Tuhan, karena kami percaya hidup kami, kondisi kami, keadaan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, semua adalah rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena kami percaya Kau turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapa, dimanapun mereka berada di rumah mereka Tuhan, dimanapun Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tercurah untuk mereka, penyertaan Tuhan nyata atas hidup mereka, janji Tuhan digenapi di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar firman-Mu, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi rema buat setiap kami. Mohon ke depan kita masih menunggu ibadah online seperti saat ini, seperti biasanya. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita layani salawatku. Thank you.
Syukur terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh beribadah. Sebelum kami beribadah online Bapak, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu tetap senantiasa ada untuk setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan berdoa, biarlah Kau sucikan dan kuduskan setiap hati kami Bapak. Biarlah Kau juga sucikan, kuduskan ruangan di tempat ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kau tahu Tuhan keadaan bangsa kami yang saat ini terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami, Kau turut campur tangan Bapa. Kau memberkati para pemimpin kami, Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan yang daripada Kau Bapa. Biarlah para pemimpin kami Tuhan dapat menjadikan bangsa ini lebih maju lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Setiap gereja-gereja-Mu dimanapun berada juga Bapa. Kau tahu Tuhan keadaan saat ini Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu tetap ada untuk gereja kami Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GBI Rock Juanda Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini Tuhan dapat menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Kau memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan terus bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam tangan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita dalam bahasa dalam bahasa. Kita dalam bahasa.